Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, seperti biasa, buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa beli di Shopee, klik linknya di deskripsi box. Buat yang tinggal di luar negeri atau kalian pengen beli e-booknya, juga ada e-booknya di Play Store, cari aja judulnya Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat ya. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih cantik seperti ini, kalian bisa klik linknya di deskripsi box. Insya Allah ini awet, karena aku makanya udah hampir 2 tahunan pakai tasbih-tasbih dari mm.official 1. Dan buat teman-teman yang pengen pakai jilbab instan seperti aku ini jilbab segitiga instan teman-teman, harganya 50 ribuan aja, 54 ribu atau berapa gitu ya. Ini bagus banget, bahannya adem, anti lecek. Jadi kalau kita habis pakai jilbab terus ditaro gitu ya, nanti sore mau pakai lagi atau siang mau pakai lagi, kayak aku nih, nanti aku habis bikin video kan ditaro jilbabnya, aku aktivitas pakai daster, nanti mau jemput anak pakai lagi, nggak lecek teman-teman. Jadi kalian mesti punya ya. Klik aja nanti linknya di deskripsi box. Langsung aja oh ya, kalau kalian mau punya kalau kalian punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung caranya, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Nah, gampang kan caranya? Langsung aja kirim email aja ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Laila. Kalian ingat kan kemarin tuh ada testimoni yang kedua dari Mbak Laila. Pertama, Mbak Laila kepengen kerja di perusahaan yang dia pengenin banget, dapet. Kemudian kepengen banget diangkat jadi karyawan tetap, jadi karyawan kantor, dapet. Nah, sekarang ada lagi nih testimoni selanjutnya. Kita baca ya. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Masih ingat aku nggak Mbak? Sebut aja aku Laila, nama samaran ya Mbak. Aku Laila dari Jawa Timur, tapi tolong samarkan asalku ya Mbak. Jadi tempatnya ini ada di Jawa Timur ya. Karena minta disamarkan. Kenapa sih pada minta disamarin? Kan nggak asik ya. Lanjut ya teman-teman. Aku mau ngasih testimoni lagi keajaiban sholawat nih Mbak. Semoga Mbak nggak bosan ya dengerin testi aku. Gini Mbak, kan baru aja kemarin lusa aku ngasih testimoni ke Mbak Mel. Kalau doaku terkabul, aku pengen jadi karyawan tetap kan Mbak. Alhamdulillah Allah kabulkan. Malah Allah kasih aku double Mbak. Aku naik jabatan jadi pegawai kantor. Dalam hati nggak mungkin kan ya Mbak. Aku kan cuma lulusan SMK swasta juga. Padahal kalau jadi pegawai kantor syaratnya ijazah S1 kan Mbak. Benar kata Mbak Mel. Nggak ada yang nggak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Nah, aku pas pertama diangkat jadi pegawai kantor Mbak, temenku yang diproduksi sama aku itu nggak suka, iri sama aku Mbak. Sejak aku naik jabatan, dia itu kayak gimana gitu sama aku. Biasanya nyapa kalau di perusahaan itu, pas aku naik jabatan aku cuma dilirik aja Mbak. Ya Allah, gitu amat dalam hatiku. Tapi nggak terlalu aku pikir Mbak. Nah, pas pertama kali aku masuk ke ruangan kerjaku di kantor, itu semua orang-orang kantor lirikannya nggak enak gitu ke aku. Aku hiraukan aja. Aku lihat kerja lillahi ta'ala. Terus aku nggak sengaja dengar orang kantor ngomongin aku. Kok bisa sih cuma lulusan SMK naik jabatan di sini? Dia bukan sarjana kok bisa di sini?
Cuma bisa batin Mbak dan berdoa juga salawat dalam hati ya Allah kuatkan aku. Nah pada saat itu pertama kali aku masuk, aku dipanggil HRD untuk tes ngerjain tugas kantor. Alhamdulillah aku bisa Mbak, aku bisa ngerjain semua tugas yang disuruh HRD. Terus HRD aku bilang, kamu gak mau kuliah? Terus aku jawab, tidak Pak, karena tanggungan saya banyak, saya harus menghidupi ibu saya. Terus HRD bilang, kamu bisa ngerjain laporan ini semua, apakah kamu mau dibiayain perusahaan untuk kuliah sampai kamu jadi sarjana? Masya Allah, aku diem Mbak, antara percaya nggak percaya. Aku dibiayain kuliah sama perusahaan. Terus HRD bilang, kalau kamu diem berarti kamu mau. Dalam hati nangis, seneng terharu Mbak, ya Allah. Jadi pagi sampai jam 4 sore aku kerja di kantor. Abis maghrib aku kuliah dan HRD juga daftarin aku di kampus yang deket rumahku. Ya Allah Mbak, Allah baik banget sama aku Mbak. Bener Mbak Melisa, the power of salawat. Aku yang seharian semalam menjiat sholat sunnah, sholat wajib tepat waktu, ngaji, bener-bener keajaiban tiada henti. Terima kasih Mbak Mel, selalu menginspirasiku. Masih antara percaya nggak percaya, udah dulu ya Mbak Mel. Maaf kalau kepanjangan, semoga Mbak Melisa dan sekeluarga selalu sehat, banyak rezekinya dan segera tergabul hajatnya, amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat banget ya, sedih loh. Kok sedih ya? Sedih terharu maksud aku teman-teman, sedih banget ya. Aku ngebayangin dulu enaknya lulusan SMK kerja di kantor dari pagi sampai jam 4 sore, malamnya kuliah. Kuliahnya deket kampus, kampusnya deket rumah dan dibiayain perusahaan. Aduh, apa nggak tambah banyak yang iri ya? Tenang aja, tau nggak Mbak? Aku di sini tuh inget masa-masa aku dulu ya teman-teman. Mbak Laila jangan sampai kayak aku. Aku lemah. Dulu aku tahu salawat tapi nggak tahu kalau salawat bisa sedahsyat itu gitu loh ya. Jadi pada saat itu ya aku tidak menjadikan salawat sebagai pegangan hidup aku teman-teman. Itu bacanya kalau lagi inget aja dulu tuh. Waktu zaman masih umur-umur 18 tahun, 19 tahun gitu ya. Aku dulu pernah kerja disenengin sama bos aku. Dulu aku pernah jadi SPG teman-teman, nggak pakai jilbab ya. Dulu aku pernah jadi SPG tapi pakaiannya nggak yang rok pendek, nggak rok panjang gitu kan. Aku kerjanya jadi admin di perusahaan punya orang Chinese, tapi dia jual alat-alat tulis dari Jepang gitu kan ya. Dia distributor gitu. Kita di gudang kerjanya kan, ngambilin barang-barang pesanan orang dari toko-toko dari mana-mana gitu kan, ngecek-ngecekin gitu. Terus ada sesekali pameran, ada juga kita nanti dikirim ke yang cewek cuma 2, yang lainnya cowok. Pegawainya waktu itu 13 orang, cewek cuman aku sama Kak Lena. Ya ampun, kapan ketemu Kak Lena? Orang Chinese teman-teman ya, sama Kak Lena. Umur aku dulu masih 18 tahun ya, Kak Lena umur 24 lah. Waktu aku dikirim ya ke Plaza Indonesia, pada saat itu aku ditaruh di sebuah toko buku. Di situ aku ngejagain barang-barang yang dari perusahaan aku. Itu aku disinisin teman-teman ya, disirikin satu toko buku itu besar. Toko buku apa aku nggak tahu namanya apa, bukan Gramedia sih, pokoknya seperti Gramedia gitu. Itu aku disinisin sama mereka. Kalau pagi kan kita kan mulai buka mall itu kan jam berapa ya dulu, aku lupa sih, jam 10 kalau nggak salah, jam 9. Nah setengah jam sebelumnya kita briefing tuh. Jadi pas briefing doa bersama, nggak ada yang mau berhadapan dengan aku, kayaknya benci banget sama aku. Jadi kalau pas istirahat gitu ya, aku sampai ditoyor-toyor gitu, karena aku nggak tahu dah, pokoknya nggak suka lah ya. Akhirnya aku berhenti, aku nangis, aku memutuskan untuk resign. Aku setiap pulang nangis, Mama Mel diginiin, begitu gitu kan. Terus udah berhenti aja kata mamaku. Terus sama atasan aku, nggak boleh, udah kamu kerja lagi dong, nggak usah kesana lagi deh. Itu diturutin. Aku nggak mau ke mall lagi, balik lagi ke gudang. Ada pameran. Pas ada pameran, aku tuh semangat memang ya, pedagang banget. Jadi orang dari jauh tuh udah kita sama-sama nih, ada teman aku juga nih cowok, padahal kita sama-sama ngincer orang yang mau lewat. Tapi aku tuh bukan berniat untuk mau ngincer dia gitu, pengen ngerebut dari teman aku, enggak. Aku juga nggak tahu sih kalau dia mau nawarin gitu kan ke orang yang mau lewat itu. Jadi dari jauh itu aku udah samperin. Aku waktu itu pakai pulpen andalan ya. Waktu itu ada pulpen ginian juga sih. Tapi waktu itu aku pakai pulpen andalan, ada pulpennya tuh bagus banget buat tanda tangan. Itu dia lancar banget. Pulpen masa depan Pak, pulpen masa depan Pak, pulpen masa depan.
aku gitu kan. Ya orang tertarik, apaan pulpen masa depan gitu kan. Yang lewat tuh kayak bos-bos gitulah, teman-teman lah, pokoknya orang-orang kaya gitu, ada artis-artis juga. Aku ketemu Agnes juga pernah, teman-teman ya. Banyak lah, Ferry Salim kalau nggak salah. Pulpen masa depan. Pas dia gitu dia lihat, apa ini pulpen masa depan Pak? Maksudnya gimana? Bapak coba aja. Karena kalau udah nyoba pasti senang tuh. Kayak orang-orang yang suka tanda tangan, oh iya aku mau. Akhirnya dia mau banyak, dia mau barang-barang yang lain. Dan gara-gara itu aku dimusuhin sama teman-teman kantor sendiri gitu loh, teman-teman di gudang sendiri. Padahal cowok dimusuhin dan aku akhirnya nangis. Aku nangis di kamar mandi di sana, terus aku memutuskan untuk resign. Cemen banget ya Mbak Melia, cemen. Ngajar jadi guru juga di swasta, cemen, nangis lagi. Karena memang dimanapun kita bekerja akan selalu ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, itu pasti ada. Mau kita sebaik apapun, mau sholawat kita sebanyak apapun, mau kita sesoleh apapun, orang-orang yang gak suka sama kita tuh akan selalu ada. Jadi Mbak Laila semangat. Ya, nggak akan sampai di situ kok. Makin akan banyak yang kesel sama kamu. Bukannya aku nakutin ya, tapi memang seperti itu. Udah diangkat jadi karyawan, ditambah lagi dikuliahin juga. Orang kan pasti mikirnya, nih anak pakai apaan nih gitu loh. Nih anak nyogok ya, kok begini banget, gampang banget gitu kan. Padahal ya, kenapa si HRD-nya senang banget sama mbaknya? Bisa jadi dia juga orang yang baik. Aku nggak tahu nih HRD cowok apa cewek ya, soleh atau soleha, orang yang taat sama Allah, dan barangkali dia juga orang yang bersolawat. Jadi kalau orang yang baik, yang hatinya juga baik, melihat orang yang rajin sholawatan itu, dia bisa melihat bisa melihat kebaikan dalam diri orang itu. Jadi dia ikut seneng. Karena kan kalau kita sholawatan nih teman-teman, kalau kita rajin baca sholawat ya, seluruh isi langit dan bumi akan mencintai orang itu teman-teman. Allah mencintai kita, seluruh isi langit dan bumi mencintai kita, kecuali orang-orang yang munafik. Orang yang munafik itu memang melihat kita berbeda. Ya contoh Mbak Laila misalnya rajin sholawatan ya, apalagi baca munjiat. Terlihat beda auranya, kelihatan seperti bercahaya, terlihat wajahnya adem, terlihat orangnya tuh kayaknya, wah pokoknya beda banget nih orang nih gitu. Orang yang baik, orang yang soleh, orang soleha ngelihatnya, yang ngelihat seneng, tidak ada iri dalam hatinya, seneng, seneng gitu ngelihatnya. Tapi orang yang munafik ya ngelihatnya, ini orang makin keren aja, ini orang makin beda aja, sebel, makin bertambah kesebelannya gitu loh. Jadi Mbak tetap semangat ya. Fokusnya apa? Fokusnya perjuangkan hidup kamu, keluargamu. Jadi jangan sampai kayak aku nih, cemen, malah berhenti, memilih untuk resign karena nggak kuat dengan ujian-ujiannya di pekerjaan itu. Jangan kayak aku ya. Jadi semangat terus. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Selama yang kamu lakukan itu baik, langkahmu baik, perjuangkan. Ya teruslah bersolawat, doa. Teman kamu itu siapa namanya? Pastilah rasa sedih, iri mungkin ada ya. Kita doakan semoga dia cuma sedih. Semoga aja dia nanya, kamu gimana sih kok bisa? Nah nanti kan Mbak Laila ngasih tahu, aku baca sholawat. Barangkali dia ikutan bersolawat. Masya Allah kan ketika dia sudah ikutan bersolawat, insya Allah nanti dia juga akan bisa seperti Mbak Laila tuh temennya. Jadi doa, ya Allah, temanku si A, B, C sekarang jadi begini sama aku, ya Allah aku sedih ya Allah. Mbak Laila ngomong gitu, pengen teman aku begini-gini, ya Allah kenalkan dia dengan salawat ya Allah, supaya ia juga bisa mengamalkan salawat, jadi pengamal salawat, dan bisa menggapai cita-citanya seperti aku dengan bersalawat. Doa terus, doain juga tuh teman-teman yang pada rese-rese itu, doain ya Allah, aku punya teman namanya ini ya Allah, jadikanlah dia baik sama aku ya Allah, tidak benci kepada aku. Berdoa terus, minta terus sama Allah. Allah tuh baik banget, Allah tuh ngedenger doa kita. Dahsyat banget ya Mbak ya. Udah bisa jadi pegawai kantor, dikuliahin pula, kerja di perusahaan yang dipengenin ya Allah. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang namanya urusan rezeki berupa pekerjaan, uang segala macam bisa kita raih, bisa kita kejar dengan apa? Dengan usaha. Usahanya apa? Salah satunya ikhtiar, langit ya dikencengin. Ya, nanti kalau sudah dapat jangan seenak-enaknya kerjalah dengan baik. Kerja dengan semangat, kerja dengan sebaik mungkin. Ya, itu kan kita udah dikasih amanah pekerjaannya. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan setulus-tulusnya. Ya, jangan mengeluh. Aduh, capek kerjanya.
gajinya nggak seberapa, capek. Jangan mengeluh dengan pekerjaan kita sendiri. Secapek-capeknya kita lebih capek kalau kita nganggur, bener nggak? Iya kan? Masya Allah, selamat ya Mbak. Sekali lagi selamat buat Mbak Laila. Semoga bisa sukses jadi sarjana, gak cuma S1, S2, S3. Amin ya Robbal Alamin. Dimudahkan segala urusannya. Ingat, hati-hati dalam bersikap, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Ya, buat teman-teman yang sekarang di rumah lagi nunggu pekerjaan, udah kencengin ibadahnya. Yang dilakukan sama Mbak Laila ini baca sholawat sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi waktu itu kalau kalian belum nonton video sebelumnya, jadi Mbak Laila ini baca sholawat munjiat itu banyak banget ya. Aku sih pengen kasih tahu ke kalian ini videonya yang ini gitu. Cuman aku males ngutak-atik, bukan males sih, nggak sempat gitu loh ngutak-atik pengaturannya. Jadi nanti kalian cari aja ya Mbak Laila. Mbak Laila itu waktu libur kerja bener-bener seharian tuh ibadah, ngaji salawat, sholat itu terus. Doanya satu, pengen diangkat jadi karyawan tetap. Dan Masya Allah beneran 2 hari kemudian diangkat jadi karyawan tetap. Dahsyat banget ya Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton dimudahkan rezekinya, diijabah doa-doanya, dilunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Mbak Laila juga lancar segala urusannya. Sukses ya Mbak, amin. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.